Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Oke, dalam kesempatan kali ini marilah kita bersama membahas mengenai mata kuliah fikih bi'ah dengan tema perspektif fikih terhadap lingkungan. Ada beberapa ulama yang concern terhadap lingkungan hidup ya. Tentunya ulama-ulama kontemporer. Karena fikih bi'ah atau fikih lingkungan ini bagian dari kajian kontemporer. Di kajian fikih klasik ini cuma sedikit referensi yang membahas mengenai lingkungan. Ya, ada beberapa lah. Semisal bab Ihya'ul Mawat, menghidupkan kembali tanah-tanah yang telah mati. Tapi tidak sedetail pembahasan para ulama kontemporer. Karena memang yang dihadapi oleh fikih klasik tentunya seiring dengan perkembangan zaman pasti akan berbeda dengan yang kita hadapi sekarang ya. Di Indonesia ada Bapak Muhammad Ali Yafi yang konsen terhadap lingkungan hidup ya. Nah, ini di sini saya mencantumkan atau mengutip ungkapan dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ini juga merupakan bagian dari ulama kontemporer. Beliau mengatakan bahwa seandainya lingkungan mempunyai pendengaran dan mulut guna berbicara, akan terdengarlah teriakan histeris dari terbakarnya hutan yang diiringi dengan rintihan air di sepanjang sungai, serta lautan terisi oleh percikan-percikan minyak, dan sekaratnya udara yang terbelenggu oleh gas-gas mematikan dari industri dan dari residu peluru-peluru di seluruh muka bumi ini. Ungkapan dari beliau ini sangatlah menggambarkan kondisi dunia kita sekarang, kondisi bumi yang kita huni sekarang. Ini tentunya kita sebagai khalifah yang diberi wewenang dan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa menjaga lingkungan sekitar kita, menjaga bumi yang kita huni ini ya. Lanjut, Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini membagi lingkungan pada dua ya. Yang pertama al-bi'ah al-hayyah atau dinamis, yang meliputi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedua al-bi'ah al-jamidah atau statis, seperti alam semesta dan berbagai bangunan. Nah, lingkungan yang statis ini mencakup dua kategori. Yang pertama at-tabi'iyah atau natural, lingkungan yang berkembang secara alami. Dan yang kedua as-sonaiyah, lingkungan buatan, perkembangan lingkungan yang melibatkan manusia, seperti halnya pembuatan kanal, irigasi, perkebunan, dan pemukiman. Lanjut, ada ungkapan yang mengatakan bahwa anna hadhil bi'ah muhayya'ah bikulli ma fiha limaslahatil insan wa khidmatil insan wa tawfiri hajatil insan. Bahwa penciptaan lingkungan serta semua perkara yang dilingkupinya berevolusi pada kepentingan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia. Nah, lingkungan ini disediakan untuk kepentingan manusia, melayani manusia, dan memenuhi kebutuhan manusia. Dalam keterangan lain dijelaskan bahwa anna hadhil bi'ah kullaha bijawanibihal mukhtalifah yatafa'alu ba'duha ma'a ba'd wa yatakamalu ba'duha ma'a ba'd wa yata'awanu ba'duha ma'a ba'd wifqa sunanillahi ta'ala fil kauni. Artinya semua komponen dan unsur lingkungan ini sangat bergantung pada yang lain,
Hubungan antar ketergantungan antara komponen dengan lingkungan di sekitarnya sangat menentukan kesinambungan antara keduanya atau simbiosis kosmik ya, sesuai dengan desain sunnatullah. Nah, dengan begitunya maka komponen yang terstruktur akan senantiasa tersusun secara rapi, memiliki peranan penting tanpa batas peranan yang lain, saling memberi dan menerima, serta saling melaksanakan tugasnya masing-masing. Jadi memang ada kesinambungan, ada hubungan timbal balik, simbiosis ya. Dalam satu kaidah dikatakan likulli anasira wazifatun walikulli wazifatin anasira. Artinya setiap unsur dari lingkungan memiliki peranannya masing-masing, dan setiap peran yang tersistem dalam alam atau lingkungan memiliki unsur yang memerankannya ya, jadi memang saling terkait. Nah, ada peran yang tersistem. Sistem sendiri ini merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang saling berhubungan. Jadi ketika salah satu komponennya rusak, maka komponen yang lain otomatis akan terdampak ya. Kita ambil contoh sistem tata surya. Sistem tata surya itu seperti kita ketahui terdiri dari matahari, bumi, dan benda-benda langit di sekelilingnya ya. Nah, jika salah satu komponen itu rusak, maka tentunya komponen-komponen yang lain juga ikut rusak. Contoh lain adalah sistem pencernaan. Nah, ini yang lebih mudah kita pahami ya. Sistem pencernaan itu ada mulut, tenggorokan, lambung, usus, dan lain sebagainya ya. Nah, jika salah satu komponennya error, maka yang lain juga ikut error. Nah, contoh misalkan ketika mulut kita terkena sariawan, nah, tentunya makan kita jadi kurang nyaman, yang berefek pada sistem pencernaan kita. Meskipun menunya seenak apapun, kalau salah satu dari sistem pencernaan kita tidak sedang baik-baik saja, ya maka yang lain juga ikut tidak baik-baik saja. Lambung misalkan, lambung kita sakit, ya makan akan terasa kurang nyaman. Nah, begitu pula sistem tata surya. Jika bumi ini hancur, nah, maka ya benda-benda di sekelilingnya juga ikut hancur. Nah, meskipun para ilmuwan barat yang menemukan teknologi secanggih apapun yang sudah menyiapkan dengan teknologinya untuk pindah dari bumi yang sedang tidak baik-baik saja, yang pastinya akan mengalami kejadian kiamat. Nah, itu kan hal yang tidak logis ya. Dia beranggapan bahwa nanti kalau bumi hancur dia akan pindah ke Mars atau ke bulan atau kemana lah yang dia tuju. Tapi dia lupa bahwa itu merupakan bagian dari sistem tata surya. Ya kalau hancur ya otomatis hancur semuanya. Nah, peranan kita itu juga seperti itu, tersistem. Jadi kita sebagai manusia, bumi atau alam yang kita tempati juga mempunyai peranan sendiri. Nah, manusia sebagai khalifah harus menjaga kondisi alam biar saling berkaitan, biar saling harmonis. Ada nilai-nilai yang mendukung upaya pelestarian alam dan lingkungan. Nah, di dalam Islam ini yang pertama segitiga konsep God, human being, dan nature. Tuhan, perbuatan manusia, dan alam ya. Jadi manusia harus menyembah Allah, bersikap egaliter atau al-musawah,
kesetaraan terhadap sesama manusia, meskipun berbeda latar belakang profesi. Jadi kita membutuhkan manusia lainnya untuk saling menjaga kondisi bumi ya. Dalam contoh kecil, misalkan kita gotong royong kerja bakti. Nah, itu kita harus mempunyai sikap egaliter, kesamaan antar manusia. Jangan pernah punya anggapan bahwa saya ini mempunyai jabatan, saya ini sebagai misalkan sebagai guru atau sebagai dokter atau sebagai polisi. Nah, ketika kita kerja bakti ya harus posisi kita harus sama, demi menjaga lingkungan kita bersama dan bersikap friendly terhadap alam. Nah, ini kita harus memulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang kecil, karena tadi selain dari sistem tadi, kita juga mempunyai nilai konsep ini, Allah, manusia, dan alam. Kita harus mempunyai hubungan baik dengan manusia, apalagi hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita juga mempunyai hubungan baik dengan alam. Kita harus mensyukuri alam kita. Nah, dalam tradisi Jawa biasanya itu ada tradisi sedekah bumi. Nah, ini juga bagian dari memperhatikan lingkungannya, karena alam yang telah menghasilkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, menghasilkan makanan, memproduksi makanan, maka kita sebagai manusia, terutama di Jawa ini, seringkali mengadakan tradisi sedekah bumi untuk bersyukur sebagai ungkapan terima kasih kepada alam atau kepada bumi. Yang kedua, konsep ketundukan alam atau taskhir, di mana alam sengaja diciptakan sebagai hamba manusia demi kemakmuran bumi. Plus minus ketundukan alam ini sangat tergantung pada kecerdasan nurani manusia dalam mengelola alam. Jadi ketundukan alam, di dalam surat Al-Hajj dikatakan, alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrih wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi idznih innallaha bin-nasi laraufur rahim. Jadi memang Allah ini menundukkan apa saja yang ada di bumi. Dan dikatakan di situ bahwa kapal-kapal yang berjalan di lautan, itu yang menundukkan juga Allah. Artinya kapal ini bisa berjalan karena angin dan air laut yang ditundukkan oleh Allah. Lalu menahan langit agar tidak jatuh ke bumi atas izin Allah. Ini kan konsep ketundukan alam. Jadi memang ketundukan alam ini memang ya sangat bergantung pada kecerdasan nurani manusia. Kalau kita mampu merawatnya dengan baik, maka alam akan baik-baik saja. Tapi jika nurani kita tidak mempunyai kesadaran untuk menjaga, maka ya tunggu saja kehancurannya ya. Ini kita memang harus mempunyai konsep seperti itu. Dan yang ketiga, konsep keseimbangan tawazun, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak awal menciptakan alam secara berimbang demi kepentingan manusia, hewan, dan benda alam lainnya. Nah, belakangan ini manusia sendiri yang destruktif terhadap alam, yang sering merusak alam. Ya, contoh kecil ya memang dimulai dari diri sendiri, dari pengelolaan sampah rumahan. Nah, kalau kita
tidak mampu mengelola dengan baik, ya maka dampaknya akan sangat banyak. Misalkan terjadi kebanjiran atau terjadi menimbulkan penyakit DBD dan lain sebagainya. Nah, maka kita harus mempunyai kecerdasan nurani untuk bisa mengelola sampah misalkan. Terus yang keempat, asas pemanfaatan atau intifa, bahan baku alam yang diolah menjadi bahan jadi. Nah, karena memang alam ini disediakan untuk kepentingan manusia, maka kita harus mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan dampak yang negatif pada lingkungan sekitar. Nah, ini memang butuh kecerdasan nurani ya. Biasanya itu memang kalau pemanfaatan seperti ini tentunya ada dampak yang dirasakan oleh warga sekitar misalkan. Tapi paling tidak bisa mengurangi dampak. Syukur-syukur tidak berdampak negatif dengan tetangga misalkan. Nah, selanjutnya konsep pembelajaran atau iktibar. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai akal dari alam sebagai makhluk Tuhan, agar manusia dapat lebih tawadhu kepada Sang Pencipta melalui pengamatan atau tafakkur alam. Nah, lebih tawadhu, tidak menyombongkan dirinya dan tidak melampaui batas. Nah, ketika kita mengeksploitasi alam, maka kita harus memikirkan dampak apa yang akan terjadi. Maka kita harus tawadhu dan tidak menyombongkan diri. Tafakur. Ini harus kita ambil pelajaran. Yang keenam, konsep islah, yaitu prinsip menjaga kelestarian bumi atau alam serta menjauhkan diri dari sikap destruktif, fasad atau merusak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak bumi setelah Allah menjaga kelestariannya. Jadi kita harus mempunyai konsep seperti itu. Yang ketujuh, konsep pemakmuran bumi atau iktimar, demi pewarisan alam bagi generasi masa depan yang lebih baik. Tugas manusia sebagai khalifah adalah memakmurkan bumi melalui kerja-kerja kemanusiaan atau amal soleh. Yang kedelapan, alam tidak dijadikan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di alam ini memang tidak dijadikan secara sia-sia. Tentunya banyak sekali manfaatnya ya. Maka harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Yang kesembilan, objektivitas alam, di mana hukum alam bersifat objektif bagi yang ada di alam ini. Nah, jadi kita harus bersikap objektif. Nah, secara sunnatullah itu ketika alam dieksploitasi, lama kelamaan akan berdampak sekali ya. Nah, makanya ketika kita mengelola alam itu, kalau yang sudah tidak bisa diperbaharui lagi, maka beralih ke tempat yang lain, jangan di situ terus. Nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan terjadi kelongsoran, terjadi hutan gundul dan lain sebagainya. Maka harus kita planning, kita siapkan plan B. Jika kita memang yang kita manfaatkan kayu dari hutan, maka sediakanlah perencanaan untuk reboisasi dan lain sebagainya, untuk menjaga alam tadi. Dan yang ke-10, umumnya musibah yang ada itu memang disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
Ya karena itu kecerdasan nuraninya belum timbul. Kita harus punya opsi-opsi lain. Jangan terus mengeksploitasi dengan membabi buta lah kasarannya. Jadi ketika kita sedang memanfaatkan alam, ya kita pelajari, kita sediakan penggantinya, entah itu reboisasi, entah itu rekonstruksi, atau misalkan ada jalanan-jalanan yang rusak itu harus segera diperbaharui, atau misalkan irigasi ketika dilewati oleh beberapa kendaraan muatan besar, nah itu harus kita perhatikan. Jadi objektivitas alamnya terjaga. Nah, ini untuk selanjutnya, jadi fikih bi'ah ini selaras atau sesuai dengan maqasidus syariah, yakni hifdzu dinihim. Jadi menjaga lingkungan itu ya bagian dari menjaga agama, wa hifdzi anfusihim, menjaga nyawa, wa hifdzu naslihim, dan menjaga keturunannya, wa hifdzi uqulihim, menjaga akalnya, wa amwalihim, dan menjaga hartanya, yang disebut dengan ad-daruriyatul khams, atau kebutuhan, atau al-masalihul asasiyah, kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, itu memang fikih lughah, fikih bi'ah ini sesuai dengan konsep maqasidus syariah. Di sini Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab yang membahas tentang lingkungan, Ri'ayah al-Bi'ah fi Syariatil Islamiyah, dijelaskan bahwa di dalam posisi pemeliharaan dan pelestarian lingkungan atau hifdzul alam, artinya menjaga dan melestarikan lingkungan, sama halnya dengan menjaga maqasidus syariah atau al-usulul khamsah. Yang pertama, memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga agama. Nah, segala upaya pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan upaya memelihara agama. Sebaliknya, dengan menciptakan kerusakan lingkungan, maka pada dasarnya juga mengotori dari esensi keberadaan manusia dalam berketuhanan atau beragama, sekaligus menyimpang dari ibadah horizontal. Ya karena perintah dari agama untuk senantiasa menjaga atau memelihara lingkungan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ini memang perintah ya, atau larangan tidak merusak bumi. Yang kedua, memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga jiwa. Ya, makna dari menjaga jiwa merupakan perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan psikis manusia serta berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Karena kerusakan lingkungan akan mengancam keselamatan manusia. Ya, tadi misalkan untuk mengantisipasi banjir, longsor, gempa. Nah, ini kan harus ada pemeliharaan lingkungan untuk menjaga nyawa atau jiwa kita. Yang ketiga, memelihara lingkungan sama halnya menjaga anak keturunan. Dalam upaya menjaga kesucian serta eksistensi keturunan umat manusia semuanya, maka perilaku yang menyeleweng dengan mengeksploitasi alam secara berlebihan, mengambil hak-hak orang lain atau generasi penerus, serta menjadi ancaman sendiri bagi generasi masa depan. Hal tersebut tidak dibenarkan karena akan merusak kondisi lingkungan. Ya, tentunya anak cucu kita harus kita jaga, harus kita pelihara dengan cara menjaga lingkungan. Ya, dampaknya akan sangat luar biasa. Apalagi di era sekarang ini yang terjadi polusi di mana-mana,
itu kan anak keturunan kita juga harus kita jaga. Banyak sekali kan anak-anak kecil itu mengalami gangguan pernafasan. Itu salah satunya kan ya pencemaran lingkungan, pencemaran udara, pencemaran suara dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menjaga, memelihara lingkungan dengan sebaik-baiknya, ya maka generasi penerus kita akan terancam ya. Yang keempat, memelihara lingkungan sama halnya menjaga akal. Nah, sebagai keunggulan manusia, mempunyai karunia terbesar dari Allah. Karena akal manusia dituntut melakukan ketentuan taklifi, yaitu suatu tanggung jawab guna melaksanakan syariat Allah, serta semua amal perbuatannya akan dicatat guna dimintakan pertanggungjawaban kelak di akhirat. Akan tetapi jika akal manusia tidak sejalan dan belum bisa mendefinisikan mana yang benar, mana yang salah, maka hakikatnya usaha guna menjaga eksistensi kehidupan manusia tidak bisa berjalan. Nah, kalau kita mempunyai kecerdasan tadi dalam memelihara lingkungan, tentunya akal kita juga akan terjaga. Dan kelima, memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga harta. Harta tidak terbatas dengan uang atau materi saja, namun semua benda yang dikuasai oleh manusia serta segala macam usaha guna mendapatkannya. Maka dari itu bumi seisinya menjadi harta, sehingga memelihara lingkungan merupakan suatu kewajiban dan keharusan, yaitu dengan cara komitmen guna menjaga semua sumber daya alam yang ada, dengan tidak melakukan kerusakan, eksploitasi dengan tujuan yang bisa diterima oleh akal sehat. Nah, tentunya hasil-hasil bumi itu juga bagian dari harta. Jika kita tidak mampu menjaga lingkungan sekitar kita, maka hasil-hasil bumi yang ada di sekitar kita tentunya tidak menjadi baik ya. Nah, kabar buruk. Ya. Nah, ini ada dari BMKG ini. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Jadi ada faktor-faktor penyebab perubahan iklim ini. Ada aktivitas manusia, penggunaan listrik, pemakaian kendaraan bermotor dan pembakaran di pabrik meningkatkan emisi karbon dioksida. Peningkatan gas rumah kaca. Gas rumah kaca dapat menyerap serta memantulkan radiasi matahari sehingga membuat suhu bumi memanas. Dan pemanasan global, kenaikan suhu bumi disebabkan oleh peningkatan emisi gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Kerusakan fungsi hutan, penebangan hutan mengurangi jumlah penangkapan karbon dioksida di bumi. Nah, ini saling berkaitan. Yang bisa menjadikan perubahan iklim ya memang karena ulah manusia sendiri. Nah, bayangkan tetangga kita membakar sampah, itu saja dampaknya bagi kita juga luar biasa. Apalagi ini emisi karbon dioksida, terutama penggunaan di pabrik-pabrik dan lain sebagainya ini. Nah, ini tentunya oksigen atau udara yang sehat, udara yang segar akan semakin menipis ya. Apalagi cadangan hutan di Indonesia ya berkurang ya. Saya teringat teman saya yang dari perhutani dulu pernah ngobrol dengan saya bahwa ternyata dari pihak perhutani itu menyediakan atau mencari lahan untuk ditanami pohon-pohon. Nah, pohon-pohon ini nantinya yang akan menjadi cadangan karbon untuk menanggulangi polusi, terutama di
dalam dunia industri, pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Jadi polusi ini harus diimbangi dengan penanaman pohon-pohon di hutan-hutan. Itu sangat penting sekali. Jadi untuk memproduksi karbon, dan itu memang sangat berpengaruh. Nah, ya penebangan hutan yang tidak kondusif ini memang dampaknya luar biasa, karena hutan ini sebagai apa ya, sebagai jantung atau paru-paru dunia ya. Kalau hutan penebangan tidak dikondisikan, ya maka dampaknya akan luar biasa. Filter asap dari pabrik-pabrik itu kan memang hutan. Nah, ini info-info, ada curah hujan tinggi, potensi banjir, ada gelombang tinggi. Nah, ini nanti dibaca sendiri ya. Nah, ini data-data yang menggambarkan kondisi lingkungan di sekitar kita sekarang ini ya. Ya memang harus dimulai dari kesadaran sendiri. Nah, sampah, pengelolaan sampah, nah, ini harus kita perhatikan. Nah, dari sekian jenis sampah, yang paling krusial hingga menjadi perhatian dunia adalah sampah plastik. Nah, tidak hanya merusak daratan, sampah plastik juga terbawa sampai laut sehingga mengancam ekosistem laut. Nah, sampah plastik tidak hanya merusak tanah atau daratan, juga merusak air sungai, terbawa ke laut sehingga mengancam ekosistem laut ya. Nah, ini harus kita antisipasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.